Halo Reka, aku lagi baca-baca nih tentang biografi Said Qutb. Menarik banget ya biografinya. Nama Said Qutb yaitu Said Qutb Ibrahim Hussein Al-Sadili, lahir tahun 1906 di sebuah desa di Mesir. Katanya sih di desa Koha, tapi ada juga yang bilang di desa Musa. Iya betul, dia ini lahir setahun setelah Syekh Muhammad Abduh wafat. Keluarga Qutb juga bukan keluarga sembarangan. Ayahnya, Al-Hajj Qutb Ibnu Ibrahim, itu petani kaya dan terhormat. Bahkan menjabat komisaris di Partai Nasional. Ibunya juga berasal dari keluarga ilmuwan loh. Pantas saja beliau cerdas, sudah keturunan. Yang aku kagum, beliau sudah hafal Al-Quran dan menguasai bahasa Arab di usia 10 tahun. Kemudian beliau merantau ke Kairo dan lanjut sekolah sampai mendapatkan gelar S1 Sastra dan diploma pendidikan dari Darul Ulum. Nah, pas di Kairo itu, dia sempat punya pemikiran yang cenderung ke barat karena bergaul dengan murid-murid Muhammad Abduh seperti Toha Hussein dan Abbas Mahmud Al-Aqad. Bahkan, dia pernah berpendapat bahwa sastra sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama, yang membuat Mahmud Muhammad Syakir mengkritiknya. Tapi, pandangan itu nggak bertahan lama. Kematian ibunya di tahun 1940 jadi titik balik yang besar. Beliau jadi lebih mendalami Al-Quran dan pemikirannya berubah menjadi sangat peduli terhadap Islam. Perubahan itu makin terlihat saat dia menulis dua karyanya, Al-Taswir Al-Fani fil Al-Quran dan Masyahid Al-Qiyamah fil Al-Quran. Dia juga bilang, peradaban barat itu rapuh karena kosong dari nilai spiritual, apalagi setelah dia berkunjung ke Amerika Serikat. Ini yang aku suka dari beliau. Beliau tegaskan bahwa Islam itu pedoman hidup yang diciptakan Allah dan cocok untuk segala waktu dan tempat. Itulah mengapa beliau menolak menyamakan musyawarah dengan demokrasi. Nah, masuk ke pemikiran politiknya. Menurutnya, sebuah masyarakat bisa disebut Islam kalau mereka menetapkan ajaran Islam, mulai dari akidah, ibadah, syariat, sampai akhlaknya. Dia membedakan itu dari masyarakat jahiliyah yang tidak melaksanakan Islam. Jadi, ukuran keislaman sebuah masyarakat itu bukan cuma jumlah penduduknya, tapi seberapa utuh ajaran Islam dijalankan. Bahkan, masyarakat yang mengakui Tuhan tapi tidak menjalankan hukumnya tetap disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Betul sekali. Dia juga menekankan bahwa kekuasaan tertinggi di masyarakat hanya milik Allah. Kalau itu ditegakkan, manusia akan benar-benar terbebas dari penghambaan kepada sesama. Beliau juga punya 3 asas dalam pemerintahan Islam. Pertama, keadilan penguasa. Keadilan ini harus mutlak, tidak berpengaruh perasaan suka atau benci. Tepat sekali. Asas kedua adalah ketaatan rakyat kepada penguasa. Tapi, ketaatan ini tidak mutlak. Rakyat hanya wajib taat selama penguasa itu menjalankan syariat Allah. Kalau penguasa menyimpang, ketaatan itu gugur. Ini yang membedakan beliau dari pemikir lain yang menganggap penguasa sebagai bayangan Tuhan. Asas terakhir adalah musyawarah. Beliau berpendapat teknik musyawarah bisa disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan. Dan yang paling penting, beliau menjelaskan bahwa pemerintahan Islam itu dibangun di atas asas hati nurani, bukan cuma syariat. Penguasa dan rakyat harus merasa bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Ini yang membuat Islam berbeda dari sistem lain yang hanya berlandaskan undang-undang. Benar-benar pemikiran yang luar biasa ya. Beliau tidak hanya melihat dari sisi hukum, tapi juga dari sisi spiritual dan juga moral.